Pembalasan Nyoman Dwipa, Bagian 2. Cokorda Gede Anyer memandang tajam-tajam pada tamunya. Sobat lama, agaknya satu kemarahan menyelimuti dirimu. Bicaralah dengan tenang, tak perlu kesusu. Katakan maksud kedatanganmu, dan maksudmu hendak bertemu serta bicara dengan anakku. Dalam pada itu, kuharap kau suka masuk agar kita bisa bicara baik-baik. Seseorang keluar dari dalam gedung. Parasnya kusut, mungkin kurang tidur. Orang ini bukan lain Made Trisna. Dia tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya sewaktu melihat Ikrambangan. Namun, seperti Cokorda Gede Anyer tadi, dia pun lantas tertawa dan menegur laki-laki itu. Ikrambangan tidak pedulikan orang ini, melainkan memandang menyorot pada Cokorda Gede Anyer. Agaknya ada sesuatu yang tidak beres, Ikrambangan, tanya tuan rumah. Ya, memang ada sesuatu yang tidak beres. Dan berat dugaanku, anakmu lah yang menjadi biang ketidakberesan ini. Ikrambangan, tuduhanmu agaknya sangat tidak beralasan. Katakan apa yang telah terjadi sampai kau bicara begini rupa. Kurasa kau dan juga Made Trisna sudah tahu apa yang terjadi. Aku bisa mengetahui pada pertama kali aku melihat air muka kalian. Tapi tak apa, saat ini kalian berkura-kura dalam perahu. Suatu ketika aku akan tahu kedustaan kalian. Dengar, sesudah pinanganmu kutolak secara baik-baik kemarin, malam tadi 3 orang telah memasuki rumahku dan menculik Nyi Ayu Tantri. Oh, lalu saat ini, hendak kau tuduhkan bahwa anakkulah yang telah menculik anak gadismu. Sungguh tuduhan yang sangat rendah dan tanpa bukti sama sekali. Memang tuduhanku tidak ada bukti. Tapi aku yakin bahwa anakmu lah yang melakukannya. Sekarang katakan, di mana anakmu itu? Dia tak ada di sini, Ikrambangan. Itu satu bukti bahwa memang anakmu ada sangkut paut dengan diculiknya Nyi Ayu Tantri. Jangan menuduh sembarangan, tukas Cokorda Gede Anyer dengan marah. Sekalipun lamaranku ditolak, apa perlunya anakku menculik anakmu? 10 gadis-gadis yang lebih cantik dari anakmu bisa didapat oleh Cokorda Gede Jantra. Ikrambangan menyeringai. Katakan saja di mana anakmu berada. Sejak siang kemarin dia meninggalkan rumah. Kemana perginya aku tidak tahu. Kalau kau tidak percaya, silakan tanya pada Made Trisna. Dengar, Cokorda Gede Anyer, kata Ikrambangan dengan memandang tajam-tajam. Jika aku mendapat bukti-bukti dan kenyataan bahwa anakmu lah yang telah menculik anakku, dan terjadi apa-apa dengan diri Nyi Ayu Tantri, aku akan bunuh dia. Siapa saja yang berani menghalangi perbuatanku, akan kusingkirkan dari muka bumi ini. Termasuk kau dan Made Trisna. Abis berkata begitu, Ikrambangan dan 2 orang kawannya memutar tubuh dan segera meninggalkan gedung itu. Dalam hujan lebat di malam buta itu, 4 orang penunggang kuda meninggalkan rumah Ikrambangan dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, keempatnya telah meninggalkan kota Klungkung. Di satu persimpangan jalan, keempatnya berhenti. Laki-laki bertopeng kain hitam yang membawa sesosok tubuh perempuan di pangkuannya berkata pada 3 orang lainnya. Kita berpisah di sini. Baik, Cokorda Gede Jantra. Hati-hatilah, sahut salah seorang dari mereka. Bersama 2 orang kawannya, laki-laki ini segera meninggalkan persimpangan itu, sedang yang seorang tadi menyentakkan tali kekang kudanya dan menempuh jalan sebelah kanan. 2 jam lamanya laki-laki ini memacu kudanya tanpa henti. Sewaktu fajar menyingsing, dia sampai di sebuah lereng bukit dan memperlambat lari kudanya. Sambil menunggangi kuda, tak henti-hentinya dia menundukkan kepala memandang paras jelita dari gadis yang berada dalam keadaan pingsan di pangkuannya. Di puncak bukit, laki-laki ini berhenti untuk melepaskan lelah, sementara kuda tunggangannya menjilati air embun dan memakan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar sana. Tak lama kemudian, orang itu meneruskan perjalanannya kembali. Di tepi sebuah telaga berair bening yang terletak 20 kilo dari Klungkung dan 15 kilo dari Denpasar, terdapatlah sebuah pondok. Pondok ini buruk dan tak terurus. Tapi karena lantai, dinding, dan atap dibuat dari kayu jati, meski tak terurus, keadaannya masih cukup baik untuk ditempati. Cokorda Gede Jantra menghentikan kudanya di tepi telaga, lalu membawa perempuan yang diculiknya ke dalam pondok, membaringkannya di atas sebuah tumpukan jerami kering yang dibuat demikian rupa, hingga merupakan tempat tidur yang cukup nyaman. Dibukanya kain hitam yang menutupi parasnya. Setelah memandangi wajah gadis itu beberapa lamanya dengan seringai di bibir, Cokorda Gede Jantra keluar dari pondok dan membersihkan diri dalam telaga. Tubuhnya terasa segar bila dia keluar dari telaga. Ketika dia masuk ke dalam pondok, didapatinya gadis itu telah siuman dan duduk di tepi tempat tidur jerami, tengah memandang berkeliling dengan perasaan takut bercampur heran.
Kau sudah siuman, Tantri. Ni Ayu Tantri terkejut oleh suara teguran itu dan memandang ke arah pintu dengan cepat. Dia tak kenal dengan pemuda berparas pucat yang berdiri di ambang pintu itu. Tapi bila dia ingat pada peristiwa malam tadi, yakinlah dia bahwa manusia ini pastilah salah seorang dari orang-orang jahat yang menculiknya. Cepat-cepat gadis ini berdiri. Kelihatannya kau takut sekali padaku, Tantri, berkata Cokorda Gede Jantra. Yang mengherankan Ni Ayu Tantri ialah karena pemuda ini mengenal namanya. Melihat kepada pakaiannya yang bagus, kemungkinan dia seorang pemuda bangsawan. Tapi siapa dia dan mengapa telah melakukan penculikan, benar-benar tak bisa dimengerti oleh Ni Ayu Tantri, sementara rasa takutnya semakin bertambah besar detik demi detik. Siapa kau? Mengapa menculik dan membawa aku kemari? Tanya Ni Ayu Tantri. Cokorda Gede Jantra tersenyum. Meski suara itu bernada keras, namun sedap sekali terdengar di liang telinganya. Kau tak usah takut, Tantri, berkata si pemuda, kau memang tak kenal aku, tapi aku kenal padamu. Kurasa namaku telah pernah kau dengar dalam beberapa hari belakangan ini. Aku tak peduli siapa kau. Yang penting, aku harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke Klungkung dengan cepat. Kau tak akan kembali ke Klungkung, Tantri, kata Cokorda Gede Jantra. Ni Ayu Tantri terkejut. Rasa takut semakin mencekam dirinya. Apa, aku tak akan kembali ke Klungkung? Tanyanya. Cokorda Gede Jantra tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Kau akan kembali ke Denpasar, ke rumahku, dan kita akan tinggal bersama-sama di sana sebagai suami istri yang berbahagia. Pucatlah paras Ni Ayu Tantri. Kini tahulah gadis ini dengan siapa dia berhadapan. Tidak bisa tidak. Pastilah pemuda bermuka pucat ini Cokorda Gede Jantra, anak bangsawan yang telah ditolak lamarannya 1 hari yang lewat. Dan ketika Tantri menyadari apa maksud penculikan yang dilakukan Cokorda Gede Jantra sesudah lamarannya ditolak itu, merindinglah bulu kuduk Ni Ayu Tantri. Gadis ini menjerit dan coba menerobos ke pintu. Cokorda Gede Jantra memegang lengan gadis itu dan menariknya ke tengah pondok. Tak ada yang harus kau takutkan, Tantri, kata pemuda itu. Seharusnya kau bergembira karena kita akan hidup bahagia. Lepaskan aku, teriak Tantri seraya menyentakkan lengannya. Tapi cekalan Cokorda Gede Jantra terlalu keras dan erat untuk bisa dilepaskannya. Duduklah dulu di tumpukan jerami itu, Tantri. Biar kita bisa bicara baik-baik. Aku tak ingin bicara dengan kau. Perbuatan ini keji sekali. Terkutuk, teriak Tantri. Cokorda Gede Jantra tertawa perlahan. Perbuatanku ini keji dan terkutuk, ujarnya. Justru perbuatan pemuda-pemuda Bali yang gagah dan berhati jantan. Justru hal ini dibenarkan oleh adat kebiasaan Pulau Dewata ini. Lepaskan aku, manusia keji. Lepaskan. Sambil menjerit, Tantri meninju dada pemuda itu berulang kali. Cokorda Gede Jantra mendorong Tantri keras, hingga terbaring di atas tempat tidur jerami, lalu cepat-cepat dia menutup pintu dan memalangnya sekaligus. Perlahan-lahan dia melangkah mendekati Tantri yang menjerit-jerit dan ketakutan setengah mati. Aku tak mengerti, kata Cokorda Gede Jantra seraya merangkapkan tangan di muka dada, tak mengerti mengapa kau sampai menolak lamaranku. Manusia keji, keluarkan aku dari sini. Kudengar kau sudah mempunyai seorang kekasih. Betul, itu bukan urusanmu. Keluarkan aku dari sini, keluarkan. Tak ada gunanya berteriak terus-terusan. Suaramu yang bagus nanti bisa serak, Tantri. Ni Ayu Tantri melompat ke pintu. Namun usahanya untuk melarikan diri sia-sia saja, karena untuk kedua kalinya pemuda bangsawan itu berhasil mencekal lengannya dan mendorongnya kembali, hingga terbanting di atas tempat tidur jerami kering. Nama pemuda kekasihmu itu Nyoman Dwipa, bukan? Tantri tak menjawab, melainkan menangis dan berteriak-teriak. Dengar, Tantri, berkata lagi Cokorda Gede Jantra. Hidup berumah tangga bersamaku, pasti kau akan bahagia dan tidak tersia-sia. Segala keperluan hidupmu kujamin penuh. Aku tak perlu semua itu. Tutup mulutmu, manusia keji. Keluarkan aku dari sini. Kadang-kadang cinta itu memang membuat seorang menjadi buta dan tolol, tak bisa lagi berpikiran sehat. Kau hendak sia-siakan hidup masa depanmu di tangan seorang pemuda desa yang tak punya apa-apa. Kau hendak sia-siakan kehidupanmu yang masih panjang ini, hanya karena kasih sayang gilamu. Diam, jerit Ni Ayu Tantri. Kekasihku memang tak punya apa-apa, tapi itu adalah 1000 kali lebih baik daripada kekejian yang kau lakukan ini. Menculik gadis yang tidak sudi kawin dengan kau. Cis, kau adalah pemuda bangsawan yang paling rendah di atas dunia ini. Sesudah kau kubawa kemari,
sesudah kulakukan apa-apa atas dirimu, apakah masih akan menolak nanti untuk kawin denganku? Tanya Cokorda Gede Jantra pula dengan seringai mengejek. Aku lebih baik bunuh diri daripada kawin dengan kau, jawab Ni Ayu Tantri belak-belakan. Tolol sekali mau mati muda begitu rupa, ejek Cokorda Gede Jantra, lalu melangkah maju. Pergi, teriak Tantri, Tantri, kau sudah dewasa. Kenapa bertingkah macam anak kecil? Dengar, aku tak akan melakukan apa-apa atas dirimu, jika kau bersedia menerima lamaranku. Lebih baik aku kawin dengan setan daripada dengan manusia macammu, jawab Tantri pula seraya mundur menjauhi pemuda itu. Ucapan yang dilontarkan Ni Ayu Tantri adalah hinaan luar biasa yang tak pernah diterima pemuda bangsawan itu selama hidupnya. Mukanya yang senantiasa pucat pasi mendadak sontak menjadi kelam merah. Mulutnya terkatup rapat-rapat, rahangnya bergemeletukan. Tiba-tiba, laksana seekor harimau yang kelaparan, pemuda ini melompat ke muka. Kedua tangannya bergerak cepat. Ni Ayu Tantri menjerit. Brit, brit, suara robekan pakaian terdengar beberapa kali berturut-turut. Pekik Tantri mengumandang melengking tinggi. Kemanapun gadis ini berusaha lari, dia tak dapat menyelamatkan diri dari keganasan sepasang tangan Cokorda Gede Jantra yang merobek-robek pakaiannya itu. Dalam waktu yang singkat, boleh dikatakan gadis itu sudah seperti tak berpakaian lagi. Auratnya yang kuning langsat penuh kemulusan tersingkap di mana-mana, membuat darah di tubuh Cokorda Gede Jantra laksana mendidih. Ini kemauanmu sendiri, Tantri, desisnya. Aku telah memberi jalan baik-baik padamu. Bunuh aku, bunuh saja, teriak Tantri. Suaranya sudah serak akibat menangis dan menjerit terus-terusan. Cokorda Gede Jantra menyeringai macam setan muka putih. Sekali tangan kanannya mendorong ke muka, Ni Ayu Tantri terpelanting dan jatuh di atas tempat tidur jerami. Terlalu gila kalau aku mau membunuhmu, Tantri, kata pemuda itu dengan mata yang bersinar-sinar penuh nafsu. Ni Ayu Tantri tahu apa yang bakal terjadi atas dirinya. Cepat-cepat dia melompat, tapi kembali tangan pemuda itu membuatnya jatuh tertelentang di atas tumpukan jerami. Jika kau sudah tidak perawan lagi, kau tak akan bisa menolak kawin denganku, Tantri. Suara Cokorda Gede Jantra lebih merupakan hembusan napas panas penuh nafsu daripada ucapan sebenarnya yang sampai ke telinga Tantri. Gadis ini coba menghantamkan salah satu lututnya ke perut si pemuda, tapi Cokorda Gede Jantra telah menghimpitnya, membuat gadis itu tak punya daya apa-apa lagi selain daripada menjerit parau dan merapatkan kedua pahanya sedapat mungkin. Namun, sampai di manakah kekuatan seorang perempuan menghadapi manusia yang laksana sudah berubah menjadi binatang buas? Di luar pondok, hujan rintik-rintik turun. Hembusan angin dingin dan sayu. Keadaan alam ciptaan Tuhan di sekitar pondok itu laksana meratap menangisi apa yang telah terjadi di dalam pondok. Ni Ayu Tantri menggeletak di atas tumpukan jerami kering. Tubuhnya yang tak tertutup selembar benang itu tiada bergerak-gerak. Sejak kebuasan menimpa dirinya, gadis ini telah jatuh pingsan. Di lantai pondok, di samping tumpukan jerami itu, terbaring Cokorda Gede Jantra dengan tubuh mandi keringat, hidung kembang kempis diburu napas panas. Perlahan-lahan diputarnya kepalanya ke arah Ni Ayu Tantri. Betapa bagusnya tubuh itu, betapa luar biasanya kenikmatan yang bisa didapatnya dari kebagusan tubuh itu. Dengan apa yang telah diperbuatnya terhadap Ni Ayu Tantri, bagi Cokorda Gede Jantra jelas sudah bahwa baik Tantri sendiri maupun kedua orang tuanya tak bakal bisa lagi menolak lamarannya tempo hari. Memandangi tubuh itu, lama-lama menggejolak kembali rangsangan nafsu bejat di sekujur tubuh Cokorda Gede Jantra. Ketika dia bangkit dengan perlahan, dilihatnya tubuh itu bergerak sedikit. Sewaktu dia berdiri, kedua mata Tantri membuka. Telah sadar dia rupanya dari pingsannya. Dia bangun dengan cepat, memandang pada tubuhnya sebentar, lalu ketika sepasang matanya membentur Cokorda Gede Jantra, dari mulut Ni Ayu Tantri keluarlah pekik yang mengerikan. Cokorda Gede Jantra sendiri sampai berdiri bulu kuduknya mendengar pekik itu. Sementara dia masih termangu-mangu antara dipagut kengerian dan dirasuk oleh rangsangan yang mengobari sekujur tubuhnya, tiba-tiba Ni Ayu Tantri melompat ke arah dinding kayu jati. Tantri, jangan! Teriak Cokorda Gede Jantra menggeledek. Dia melompat dengan sebat. Tapi nasib, terlambat sudah. Kepala Ni Ayu Tantri telah membentur dinding kayu jati itu dengan amat kerasnya. Terdengar suara pecahnya batok kepala perempuan itu. Tubuhnya terkapar ke lantai tanpa berkutik lagi. Meski bunuh diri bukanlah satu perbuatan baik,
namun Ni Ayu Tantri telah memperlihatkan bahwa baginya kehormatan dan kesucian diri adalah jauh lebih berharga daripada jiwanya. Di daerah sekitar Denpasar, Gianyar, dan Klungkung, 3 rombongan yang masing-masing terdiri dari 10 orang telah menjelajah melakukan pencarian terhadap Ni Ayu Tantri yang telah diculik itu. Rombongan pertama dipimpin oleh I Krambangan menyelidik daerah sekitar Denpasar. Rombongan kedua dipimpin oleh Nyoman Dwipa, kekasih Ni Ayu Tantri, menjelajahi daerah Gianyar dan sekitarnya. Rombongan yang terakhir dipimpin oleh Kepala Keamanan Kota Klungkung yang bernama I Gusti Wardana. Telah hampir 1 minggu ketiga rombongan itu melakukan penyelidikan, namun sia-sia belaka. Pada hari ke-8, I Krambangan dengan putus asa meninggalkan daerah luar kota Denpasar, kembali menuju ke Klungkung. Dalam perjalanan pulang ini, sengaja I Krambangan menempuh daerah sebelah timur laut, menyusur rimba belantara dan kaki-kaki bukit. Udara panasnya bukan main karena matahari bersinar dengan terik. Sewaktu melewati sebuah kaki bukit, I Krambangan melihat kuda tunggangannya menggerak-gerakkan sepasang telinganya. Mulutnya yang berbusa senantiasa tak bisa diam, sedang cuping hidungnya bergerak-gerak. I Krambangan tahu betul, jika binatang itu berada dalam keadaan seperti itu, ini merupakan suatu tanda bahwa dia tengah membaui air segar. Mulanya I Krambangan tak mau peduli dengan binatang itu. Lebih cepat kembali ke Klungkung adalah lebih baik baginya. Siapa tahu rombongan yang dipimpin oleh Nyoman Dwipa atau I Gusti Wardana telah berhasil menemukan anak gadisnya. I Krambangan, tiba-tiba seorang anggota rombongan yang berada di samping I Krambangan menegur. Bagaimana kalau kita berhenti dulu untuk istirahat barang beberapa ketika? Kalau aku tidak salah, di sebelah sana terdapat sebuah telaga berair jernih. Atas ajakan ini, akhirnya I Krambangan membawa rombongan ke arah telaga yang dikatakan anggota rombongan tadi. Semakin dekat ke arah telaga, sesuatu bau yang tidak enak semakin santer menyambar hidung setiap anggota rombongan. Adakah kalian membawi sesuatu? Tanya I Krambangan. Ya. Bau busuk apa ini? Jawab seorang di belakangnya sambil memandang berkeliling. Akhirnya rombongan itu sampai di tepi telaga. Hai, lihat, seru seorang di antara mereka. Ada pondok di tepi telaga sana. Memang benar, di seberang telaga kelihatan sebuah pondok kayu. Dan dari pondok inilah agaknya santer sekali menyambarnya bau busuk itu. I Krambangan mengernyitkan keningnya. Tiba-tiba selintas pikiran timbul di benak orang tua ini. Dadanya berdebar. Disentakannya tali kekang kudanya. I Krambangan memacu binatang itu memutari telaga, hingga akhirnya sampai di depan pondok. Laki-laki ini melompat turun dari kudanya dan lari ke pintu pondok. Pintu itu tidak dikunci. Ketika didorong, segera terpentang lebar dengan menimbulkan suara berkeret yang membuat suasana tambah ngeri terasanya oleh I Krambangan. Begitu pintu terbuka, bau busuk menerpa hidung, menyesakkan pernapasan laki-laki itu. Sambil menutup hidung, I Krambangan masuk ke dalam, dan langkahnya terpaku ke lantai pondok sewaktu matanya membentur sesosok tubuh perempuan yang menggeletak di atas lantai. Hanya seketika I Krambangan terpaku ke lantai laksana patung. Bila ditelitinya paras yang rusak itu, terpekiklah dia. Dewa Agung, I Krambangan melompat dan berlutut di samping sosok tubuh itu. Beberapa orang anggota rombongan kemudian memasuki pula pondok kecil itu, dan semua mereka terkesiap ngeri melihat pemandangan di depan mata mereka. Sosok tubuh yang terhampar di lantai pondok bukan lain adalah sosok tubuh Ni Ayu Tantri yang telah jadi mayat. Selain tak selembar benang pun yang menutupi auratnya, tubuh itu pun sangat rusak, sudah membusuk, bahkan di beberapa bagian sudah ada yang dimakani ulat. Parasnya yang cantik jelita kini hanya merupakan satu benda yang mengerikan untuk dipandang. Keningnya pecah, seluruh mukanya yang tertutup darah kental beku itu sebagiannya telah busuk. Mata kiri kanan tempat bersarangnya belatung-belatung yang berjalan kian kemari. Dewa Agung, rintih I Krambangan yang menundukkan kepala dan mencucurkan air mata karena tak sanggup menyaksikan keadaan anak gadisnya. Dosa apakah yang aku buat? Kesalahan apakah yang dilakukan anakku hingga mengalami nasib begini rupa? Rintih atau jeritan hati itu tentu saja tidak mendapatkan jawaban. Sebaliknya, di lubuk hati I Krambangan seolah-olah muncul sebuah titik merah yang makin lama makin besar, makin besar, dan akhirnya berubah menjadi satu kobaran api yang membakar hati dan mendidihkan darah di sekujur tubuhnya. Kemarahan yang menyelimuti dirinya membuat tubuh laki-laki itu bergetar hebat. Rahang-rahangnya terkatup, geraham-gerahamnya mengeluarkan suara bergemeletukan. Tiba-tiba berteriaklah I Krambangan laksana geledek dahsyatnya, membuat semua orang yang ada di situ menjadi kaget sekali.
Cokorda Gede Anyer, ini semua gara-garamu. Ini pasti anakmu yang punya perbuatan. Demi Dewa Agung, aku bersumpah untuk membunuh seluruh keluargamu. Akan kuhirup darah anakmu yang jahanam itu. Bersamaan dengan berakhirnya teriakan itu, di luar pondok udara tiba-tiba menjadi gelap. Langit mendung, angin menderu keras, guntur menggelegar, kilat menyambar, dan hujan lebat pun turun. Keadaan seperti itu seolah-olah 8 penjuru jagat dan dewa-dewa di kahyangan telah mendengar teriak sumpah Ikrambangan tadi. Saat itu memang musim hujan. Dalam keadaan basah kuyup, Ikrambangan memasuki Denpasar. Di belakangnya kelihatan 4 orang laki-laki memacu kuda masing-masing. Sejak dari Klungkung, keempat laki-laki itu telah coba menjernihkan hati serta pikiran Ikrambangan, yaitu agar laki-laki itu mencari penyelesaian menurut jalan wajar. Mereka telah menasihatkan agar perkara tersebut diserahkan saja pada Kepala Keamanan Kota Klungkung, yaitu I Gusti Wardana yang sampai saat itu belum kembali dalam memimpin rombongan mencari Nyi Ayu Tantri. Tapi dalam keadaan kalap, dalam keadaan darah mendidih, amarah bergejolak, mana mungkin untuk memberi nasihat pada Ikrambangan yang sudah seperti manusia kemasukan setan itu. Sambil menyisipkan sebilah keris pusaka almarhum kakeknya, Ikrambangan berkata pada tetangga-tetangga yang ada di hadapannya. Nyawa dan kehormatan anak gadisku harus dibayar oleh seluruh keluarga Cokorda Gede Anyer keparat itu. Aku belum puas kalau tidak dapat menghirup darah anaknya yang durjana. Kalian tak usah ikut campur. Ini adalah urusan pribadiku. Semua orang segera maklum, pasti akan terjadi peristiwa besar. Maka, untuk berusaha agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi inginkan itu, 4 orang tetangga telah berangkat pula, sengaja mengikuti Ikrambangan ke Denpasar. Pintu gerbang besar rumah gedung Cokorda Gede Anyer terkunci. Tanpa turun dari kudanya, Ikrambangan menggedor pintu itu. Tak berapa lama kemudian, pintu besar pun terbuka. Seorang pelayan laki-laki memunculkan kepalanya. Bangsat yang bernama Cokorda Gede Anyer dan anaknya yang bernama Keparat Cokorda Gede Jantra itu ada di dalam, bentak Ikrambangan. Bentakan itu mungkin tak membuat si pelayan kaget. Tapi ucapan Ikrambanganlah yang menjadi terkejut. Pelayan ini ingat pada pesan majikannya, maka dia pun berkata, "Sayang sekali, majikanku dan keluarganya pagi tadi telah berangkat ke Tabanan. Beliau berpesan, kalau ada tamu agar kembali saja minggu depan." Begitu pesannya, ujar Ikrambangan. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Justru saat itu Ikrambangan menggerakkan kaki kanannya, menendang dengan sekuat tenaga ke arah kepala pelayan itu. Didahului oleh satu jeritan kesakitan yang luar biasa, si pelayan terpelanting dan roboh tak sadarkan diri lagi. Dengan kaki kirinya, Ikrambangan menendang pintu, hingga pintu itu terpentang lebar. Di depan tangga langkan gedung kediaman Cokorda Gede Anyer, laki-laki ini melompat turun. 4 orang laki-laki lainnya melakukan hal yang sama dan berdiri di belakang Ikrambangan. Setelah memandang berkeliling dengan mata yang merah laksana dikobari nyala api, maka berteriaklah Ikrambangan. Anjing busuk yang bernama Cokorda Gede Anyer, keluarlah untuk menerima mampus. Tak ada jawaban, Ikrambangan berteriak lagi, dan lagi sampai berulang-ulang. Sewaktu masih tetap tak ada jawaban, maka menggelegaklah kemarahan laki-laki ini. Kakinya bergerak, pot bunga buatan Cina yang besar dan terletak di langkan itu pecah berantakan dengan mengeluarkan suara berisik. Apapun perabotan yang ada di ruangan muka itu hancur musnah dirusak Ikrambangan. Sementara 4 orang kawannya tak bisa berbuat apa-apa, apalagi melarang. Mereka hanya memperhatikan saja dengan hati cemas. Satu-satunya benda yang masih utuh di ruang depan gedung mewah itu ialah lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit. Ikrambangan mengambil sebuah kursi yang telah patah-patah dan melemparkan ke arah lampu. Tak ampun, lampu itu pecah berantakan, minyaknya tumpah ke lantai. Dan pada saat itu pulalah pintu di sudut kanan terbuka. Seseorang memunculkan diri. Kemunculan orang ini disambut oleh dampratan Ikrambangan, tikus kotor Made Trisna. "Mana majikanmu si anjing Cokorda Gede Anyer itu?" Paras Made Trisna berubah. Matanya memandang tajam-tajam, lalu katanya dengan suara lunak, "Sahabatku, Ikrambangan. Tikus kotor, berlalu dari hadapanku, lekas panggil kau punya majikan, kalau tidak ingin mampus." "Apa-apaan ini sebenarnya, Ikrambangan? Tak ada pasal. Lantaran kenapa kau mengamuk di rumah orang? Keparat laknat, anakku diculik, dirusak kehormatannya, lalu dibunuh oleh anjing kurap bernama Cokorda Gede Jantra. Dan kau masih bisa bilang tak ada pasal, tak ada lantaran. Krambangan,
kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Manusia berdebah, kau cukup pantas untuk mampus lebih dulu, teriak Ikrambangan. Sambil melompat ke muka, keris pusaka di pinggangnya dicabut. Sesaat kemudian, secarik sinar putih menderu. Itulah satu tusukan cepat yang dilancarkan oleh Ikrambangan dengan keris peraknya ke arah leher Made Trisna. Melihat orang benar-benar meminta nyawanya, Made Trisna cepat-cepat melompat. Serangannya yang mengenai tempat kosong membuat Ikrambangan jadi tambah gelap. Cepat laksana kilat, dia membalik. Sewaktu Ikrambangan hendak melancarkan serangan maut untuk kedua kalinya, maka menggemalah satu teriakan lantang, tahan. Ikrambangan hentikan serangannya dan berpaling dengan cepat. Anjing busuk, akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu, seru Ikrambangan. Paras Cokorda Gede Anyer mengelam. Ikrambangan, katanya menegur, apa yang kau perbuat di sini benar-benar membuat aku terkejut. Ikrambangan mendengus keras. Apakah hati anjingmu juga terkejut sewaktu mengetahui anakmu telah menculik dan merusak kehormatan Tantri dan membunuhnya? Ah, apa? Seru Cokorda Gede Anyer terkejut. Dan ini adalah satu kepura-puraan. Sesungguhnya dari Made Trisna, dia telah tahu apa yang terjadi atas diri Tantri. Anjing, kau tak perlu berpura-pura. Kalau kau tidak takut atas tanggung jawab yang harus kau pikul, perlu apa kau memberikan pesan dusta pada pelayanmu yang terkapar di luar sana? Aku sedang tak enak badan. Sebab itu ku berikan pesan begitu rupa padamu. Sudahlah, di hadapanku, kau tak perlu bicara berpanjang lebar. Bicaralah nanti di liang kubur. Abis berkata demikian, Ikrambangan melompat dan keris perak untuk kesekian kalinya berkiblat mencari maut. Ikrambangan, lebih baik kita bicara dengan tenang dulu, seru Cokorda Gede Anyer. Aku sudah bilang, bicaralah nanti di liang kubur, jawab Ikrambangan, dan serangannya makin ganas. Diserang bertubi-tubi begitu rupa, Cokorda Gede Anyer tak bisa berdiam diri saja. Bangsawan kaya raya ini segera mencabut sebilah keris bereluk 12 dari pinggangnya. Maka sesaat kemudian, terjadilah pertempuran yang seru. Baik Made Trisna maupun keempat kawan Ikrambangan tak bisa mencegah atau menghentikan pertempuran itu. Akhirnya, mereka cuma memperhatikan jalannya pertempuran dengan hati penuh kekhawatiran.